Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Rodatojana Harsono dengan NPM A1B025104 dari kelas 2A. Manajemen pembiayaan adalah proses mengatur keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dana agar pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk menjamin dana itu cukup agar proses belajar tidak terhenti karena kekurangan biaya. Contohnya, sekolah menyiapkan dana cadangan untuk perbaikan fasilitas jika tiba-tiba ada kerusakan. Nah, efisiensi dan aktivitas dana digunakan sehemat mungkin, tapi tetap menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Contohnya, membeli proyektor untuk kelas, sehingga satu alat bisa dipakai banyak guru. Jadi bisa lebih hemat daripada membeli banyak televisi. Lalu ada keadilan dan akses merata. Semua siswa, termasuk yang kurang mampu, tetap bisa untuk bersekolah. Seperti sekolah menyediakan beasiswa atau subsidi SPP bagi siswa dari keluarga miskin. Mengelola risiko keuangan. Untuk mengantisipasi biaya tidak terduga seperti menyisihkan dana darurat untuk menghadapi bencana alam yang merusak gedung sekolah. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen pembiayaan. Yang pertama, efisiensi. Di sini dana digunakan hemat sesuai kebutuhannya, kayak membeli buku pelajaran dalam jumlah besar agar mendapatkan diskon. Lalu ada efektivitas. Nah, dana ini benar-benar mendukung tujuan pendidikan, seperti mengalokasikan dana untuk pelatihan guru agar kualitas mengajar bisa meningkat. Lalu ada keadilan. Di sini dana dibagi merata antar sekolah tiap daerah. Seperti daerah di desa juga mendapatkan bantuan dana BOS, bukan hanya sekolah di kota saja. Lalu ada akuntabilitas. Di sini dana bisa dipertanggungjawabkan. Bendahara sekolah membuat laporan keuangan tahunan kepada komite sekolah. Lalu ada berkelanjutan. Dana direncanakan agar terus ada tiap tahun. Tahap kegiatan manajemen pembiayaan. Yang pertama ada perencanaan. Menyusun anggaran sesuai kebutuhan, seperti menentukan berapa biaya untuk ujian, perbaikan kelas, dan gaji setiap guru. Lalu ada penggalian sumber dana. Mencari dana dari pemerintah, orang tua, masyarakat, atau hibah. Seperti sekolah mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pendidikan. Lalu ada pengalokasian dan penggunaan. Di sini membagi dana sesuai pos kebutuhan. Contohnya 40% untuk gaji guru, 30% untuk fasilitas, 20% untuk kegiatan siswa, dan 10% untuk dana darurat. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian. Nah, di sini harus memastikan dana itu tidak disalahgunakan, seperti komite sekolah ikut memantau penggunaan dana BOS. Lalu ada pertanggungjawaban dan pelaporan, seperti membuat laporan keuangan yang jelas. Jadi bendahara sekolah itu menyusun laporan bulanan yang bisa diperiksa orang tua. Peran dan fungsi manajemen pembiayaan. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan. Dana yang dikelola baik bisa meningkatkan fasilitas, kualitas guru, dan pembelajaran. Seperti membeli komputer untuk laboratorium agar siswa bisa belajar teknologi. Lalu yang kedua ada menjamin akses pendidikan. Nah, di sini dana digunakan untuk beasiswa atau subsidi agar semua anak bisa sekolah. Seperti program KIP atau PIP yang bermanfaat untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu. Lalu yang ketiga ada menguatkan akuntabilitas publik. Nah, transparansi membuat masyarakat mendukung kegiatan sekolah karena tahu dana digunakan dengan benar. Jadi, singkatnya,
Manajemen pembiayaan pendidikan adalah cara mengatur uang agar sekolah bisa berjalan lancar, adil, transparansi, dan berkelanjutan. Tanpa manajemen yang baik, pendidikan bisa terganggu karena dana tidak jelas penggunaannya.